Indonesia dikabarkan sudah siap tempur untuk meraih hasil maksimal atas Bahrain. Tentu saja optimisme itu tergambar dari gimana enjoynya para pemain menikmati segala hal ketika sampai di Bahrain, termasuk tentunya Miss Hilgers dan Eliano Reinders yang sudah tidak sabar untuk menantikan debut mereka berseragam merah putih. Nah, yang bikin penggawa Garuda tambah semangat jelas militansi fans terutama dari Aliansi Timur Tengah yang bersatu mendukung mereka. Sesuatu yang bahkan gak pernah terbayangkan oleh Federasi Bahrain kalau fans timnas Indonesia segila itu. Bahkan mereka sempat berpikir kalau Indonesia akan bermain layaknya di kandang sendiri lantaran kegilaan supporter mereka yang luar biasa. Diketahui yang bakal mendukung timnas bukan hanya WNI yang ada di Bahrain saja, tapi Aliansi Timur Tengah seperti WNI yang ada di Arab Saudi yang rela menempuh jarak jauh demi untuk mendukung tim Garuda Berjuang. Nah, melihat dukungan luar biasa dari para fans ini lantas membuat Coach Shin penuh semangat untuk menatap laga kontra Bahrain. Tak hanya karena militansi supporter, tapi laga ini menjadi laga spesial bagi Sintayong sebab merupakan laga ke-50 sejak kehadirannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, sebelum ini pelatih asal Korea Selatan tersebut ternyata sudah memimpin tim Merah Putih dalam 49 pertandingan. Seperti yang kita tahu, Sintayong ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019 silam. Sejak kedatangannya pun pelatih berusia 54 tahun itu sukses membawa timnas Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, meski sejauh ini masih belum mampu mempersembahkan trofi juara bagi skuad Garuda. Selama 4 tahun, STI juga berhasil mengatrol ranking Indonesia ke peringkat ke-129 dunia. Hebatnya lagi, Coach Shin sukses meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan bahkan kini tim Merah Putih mampu berbicara banyak dalam fase ini. Ya, skuad Garuda berhasil membuat kejutan mengawali kampanye putaran 3 kualifikasi dengan hasil cukup baik setelah bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim langganan Piala Dunia. Setelah ini tim asal Sintayong masih harus menghadapi dua tim kuat lain yakni Bahrain dan Cina, di mana tinggal menghitung hari sebelum bersua Bahrain. Coach Shin mengakui bahwa pertandingan akan berlangsung sulit. Meski begitu, ia tetap tidak menghilangkan asa untuk mendapatkan poin penuh di kandang lawan, sebab hasil positif bisa menjaga peluang tim Merah Putih untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Jika kami gagal mendapatkan 6 poin melawan Bahrain dan Tiongkok, akan sulit untuk melaju langsung ke final. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan poin. Tegas Sintayong dikutip dari laman Newsyan. Target poin penuh yang dicanangkan Sintayong ini tentunya juga merujuk pada pertandingan berikutnya di bulan November yang akan lebih sulit, yakni melawan Jepang dan Arab. Apalagi hal ini sekaligus membuka peluang buat tim Merah Putih menjadi tim dengan rekor terbaik di Asia Tenggara dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Ya, jika mampu meraih 3 poin dalam lawatan di Bahrain, hasil ini akan membuat timnas Indonesia melewati rekor Thailand dan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 silam, Thailand hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 30 angka maksimal hingga membuat tim Gajah Perang menjadi bulan-bulanan bagi grupnya. Sementara 4 tahun berselang, Vietnam yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 juga hanya berhasil mengumpulkan 4 poin dengan total 1 kali menang dan 1 kali imbang. Atas kondisi tersebut, kini timnas Indonesia berpeluang untuk melewati rekor yang dimiliki Thailand dan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia saat melawan Bahrain nanti. Tapi terlepas dari itu, sejatinya laga melawan Bahrain merupakan laga yang bakal sulit untuk dihadapi para punggawa Garuda. Gimana enggak? Bukan karena lawatan Garuda ke kandang lawan yang bakal dipenuhi oleh supporter saja. Sebelumnya, aksi supporter yang menyoroti pemain Jepang dengan sinar laser juga menjadi momok yang harus diwaspadai. Tak hanya itu, permainan yang rawan memancing emosi yang ditunjukkan tim Bahrain saat jumpa Australia di laga perdana ronde ketiga juga harus dijadikan perhatian bagi skuad Garuda. Bahrain kerap melakukan aksi pura-pura cedera demi keuntungan untuk mereka sendiri, meski hanya mendapatkan sentuhan kecil saja. Satu kartu merah dari wasit untuk Australia jadi bukti keberhasilan dari strategi tersebut.
Selain itu, taktik tersebut juga sukses membuat mereka membawa pulang 3 poin dari markas Australia. Nah, menilik hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun angkat bicara soal taktik non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi sepenuhnya taktik provokatif yang diusung oleh Bahrain ini. Tim analis skuad Timnas Indonesia juga sudah memantaukan siapa saja yang kerap melakukan provokasi, sehingga jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Selain Sumarji, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga berharap pertandingan Timnas Indonesia nanti berjalan dengan fair play. Sementara itu, skuad Garuda sendiri terpantau sudah jalani sesi latihan taktik pada hari kedua di Bahrain Senin 7 Oktober kemarin, yang mana dalam sesi latihan tersebut terlihat bahwa semua pemain senang bisa kembali berkumpul dan bermain untuk tim Merah Putih. Situasi ini tentunya menjelaskan bahwa ancaman demi ancaman yang dilontarkan kepada Timnas Indonesia beberapa waktu lalu nyatanya sama sekali tak mempan bagi Garuda. Termasuk ancaman dari Cina soal tuduhan terkait naturalisasi 2 pemain Timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Rendes ilegal atau disebut melanggar aturan ternyata juga tak direspons oleh pihak federasi. Ketua BTN PSSI Sumarji bahkan menegaskan tidak mau ambil pusing soal hal tersebut. Menurutnya itu hanya saiwar Cina kepada Timnas Indonesia. Ancaman itu dinilai sebagai strategi mereka untuk melemahkan mentalitas para punggawa Garuda di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi Cina, jelas nggak bisa. Proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rendes jelas nggak ada yang salah sama sekali. Kedua pemain pun memang benar memiliki keturunan Indonesia yang sah untuk membela skuad Garuda. Ya, terlepas dari apapun, segala dukungan maksimal telah diberikan pada tim Merah Putih. Dan semoga pasukan Garuda yang bertanding bisa bermain dengan baik untuk kemudian meraih hasil maksimal. Nggak perlu takut sama saiwar mereka soal laser dan lain-lain, karena itu sudah diwanti-wanti PSSI. Kalau misal mereka macam-macam, ya siap-siap aja dilaporin. Jadi tetap semangat dan sukses selalu. Semoga semua pemain bisa tampil on fire dan meraih kemenangan.